Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ussalli wa usallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang atas kasih dan sayangnya alhamdulillah sampai kesempatan bangun subuh kali ini kita masih bisa bernafas sehingga kita bisa melaksanakan sebagian ibadah ritual kita, yakni sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan senantiasa diterima sebagai ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umat pengikut ajaran agamanya. Daramang sadayana bapak-bapak, mohon izin, insyaallah mudah-mudahan paling lambat 30 menit, syukur kalau bisa kurang. Saya ingin menyampaikan satu topik tentang langkah meraih istiqomah. Jadi topik yang ingin saya sampaikan dalam kajian tafsir tematik kali ini, langkah untuk meraih istiqomah. Pertama, dalam Quran surah Hud ayat 112 Allah berfirman, "Fastaqim, istiqomahlah kalian, kama umirta, sebagaimana aku telah memerintah kepada kalian, wa man taba ma'aka, dan aku perintahkan kepada orang-orang yang bertobat beserta kalian. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Ayat ini diawali dengan perintah Allah, fastaqim, istiqomahlah kalian. Jadi istiqomah itu diperintah oleh Allah sebagaimana perintah amaliyah yang lain. Yang namanya amar atau perintah itu kan al-aslu fil amri lil wujub dalam usul fikih. Status dari amar atau perintah itu menunjukkan konotasi wajib. Gitu. Amar itu tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Perintah yang datang dari atasan, yakni Allah kepada kita sebagai bawahan, itu yang menuntut segera untuk dilaksanakan. Jadi Allah menuntut kita segera untuk melaksanakan istiqomah. Allah merintah kita segera untuk meraih istiqomah. Ini perintah dari Allah. Kemudian Allah merintah istiqomah juga, wa man taba ma'ak, kepada orang-orang yang bertobat.
Kenapa? Sebab indikasi dari taubatan nasuha adalah ketika kita istiqomah. Jadi kalau bapak-bapak mau bertanya apakah taubat saya itu diterima oleh Allah, silahkan bikin ukuran sendiri. Istiqomahkah tidak saya hari ini? Jika bapak sekarang sholat maktubah istiqomah berjamaah di masjid, tilawatil Quran istiqomah, infak dan sedekah sedikit tapi pasti bapak jalankan, saum Senin Kemis bapak jalankan, amaliyah ubudiyah lain istiqomah dijalankan. Itu kata para ulama indikasi taubat kita nasuha diterima oleh Allah. Nah, kemudian kata Allah walat tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Nah, ini melampaui batas biasanya dilakukan oleh orang-orang yang belum bisa istiqomah. Jadi ketika istiqomah hilang dari kehidupan kita, sudah diyakinkan oleh Allah kalau kita itu akan menjadi orang yang gemar melampaui batas, gemar berlebihan, dan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah sangat tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Dalam konteks ayat ini, innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi yang pertama, istiqomah itu diperintah. Yang kedua, dalam Quran surah Fussilat, Bapak dan Ibu sekalian, Allah menjelaskan tentang keutamaan istiqomah. Kata Allah begini, innal ladina, dan sesungguhnya orang-orang, qalu, mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan aku itu adalah Allah. Allah adalah Rabbku. Allah adalah Malik. Allah adalah Ilah. Allah memiliki asma wa sifat yang kita imani. Istiqomah kita. Kemudian summastaqamu. Kemudian kita istiqomah bertuhan kepada Allah, on the track di jalan Allah, hidup dalam agama Allah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada orang itu para malaikat. Bapak-bapak, ini suara saya jelas atau tidak, Pak? Jelas, oke. Begini, kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, orang-orang yang sesaat menjelang kematian, setiap kita nanti sesaat menjelang kematian, Allah itu akan memperlihatkan kepada kita kemana tempat tinggal kita. Kemudian setiap kita merasakan ketakutan yang teramat-amat, sebab kita introspeksi pada kemampuan diri sendiri, hingga disimpulkan kematian itu adalah sesuatu yang teramat sangat menakutkan. Timbul ketakutan ketika kita akan dijemput oleh malaikat maut. Tetapi bagi orang-orang yang istiqomah, mengatakan Rabbunallah, Rabbku itu adalah Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah dalam bertuhan kepada Allah, sesaat menjelang kematian itu tatanazzalu alaihimul malaikat, akan turun pada orang itu para malaikat yang diutus oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Allah takhafu wa la tahjanu, kalian jangan takut dan kalian jangan sedih. Kenapa? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, Allah telah memberi kabar gembira kepada dirimu dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi orang yang istiqomah mah sesaat menjelang kematian tidak akan takut dan tidak akan sedih, karena malaikat turun memberikan kabar gembira bahwa tempat kembalinya adalah surga. Bapak, ketika sesaat menjelang kematian surga diperlihatkan oleh Allah kepada kita, sedikit pun kita tidak takut menghadapi kematian karena kerinduan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Satu orang istiqomah itu seperti itu. Di ayat berikutnya kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum. Jadi para malaikat itu, kata sebagian tafsir,
Allah itu auliyaukum, akan menjadi pelindung hidup kita di mana fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi bagi orang yang istiqomah, Allah dan para malaikat akan melindungi kehidupan kita. Di mana dilindunginya? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dari mulai kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat nanti. Bahkan di surga nanti, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan kamu juga memperoleh di dalamnya apa yang kamu minta. Jadi bagi orang yang istiqomah di surga nanti dibebaskan oleh Allah untuk meminta dan apa yang diinginkan. Tapi kata sebagian para mufassir, karena di ayat ini nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, kami adalah pelindung kalian pada kehidupan dunia, maka bisa ditarik simpulan bagi mereka yang istiqomah, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita pinta di dunia ini. Maka itulah Bapak dan Ibu sekalian, di antara keutamaan orang-orang yang istiqomah. Nanti wafatnya akan wafat dalam keadaan terindah, di dunianya akan didampingi dan dilindungi oleh Allah dan para malaikat, sehingga apa yang kita pinta dan kita butuhkan Allah akan memenuhinya dengan indah. Lalu pertanyaannya, apakah istiqomah itu? Istiqomah itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab qoma. Kata qoma kemudian masuk fi'il sulasi majid menjadi istaqama, yastaqimu istiqamatan. Kata Imam Nawawi, istiqomah itu berarti keteguhan hati. Catat, pahami dulu. Istiqomah itu bermula dari keteguhan hati untuk berdiri tegak dan mudawamah dalam beribadah dan taat kepada Allah. Sekali lagi kata Imam Nawawi, istiqomah itu keteguhan hati. Pak, tidak ada keteguhan hati, atau mohon maaf, tidak ada istiqomah tanpa keteguhan hati. Jangan berharap kita minta pada Allah untuk istiqomah tapi hati kita tidak teguh. Maka pertama kata Imam Nawawi, istiqomah itu adalah keteguhan hati. Keteguhan untuk hati untuk apa? Untuk berdiri tegak, mudawamah, kontinuitas dalam beribadah dan dalam taat kepada Allah. Kemudian berikutnya Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahumullah mengintrodusir unsur-unsur istiqomah. Jadi kalau kita ingin punya istiqomah, unsurnya pertama, teguh pikiran dan hati dalam beriman dan bertauhid pada Allah. Jadi basic yang paling utama dari istiqomah adanya keteguhan pikiran dan hati kita untuk bertauhid, beriman kepada Allah. Maka disimpulkan oleh para ulama, tidak ada istiqomah kalau keimanan dan ketauhidan kita lemah. Sebab kalau iman dan tauhid kita lemah, kita tidak mungkin istiqomah untuk datang subuh ini mengikuti kajian. Tunuh, tiris, seul, kan seperti itu, tidak teguh gitu, pikiran dan keimanan yang hilang. Bapak, apa yang menyebabkan kita datang ke tempat ini? Satu, iman dan akidah kita. Kalau tanpa keimanan, nanaonan sholat subuh, tunuh, capek gitu. Kita punya keimanan, satu. Yang kedua, istiqomah itu kata Imam Ibnu Rajab, mudawamahnya lisan untuk menggagungkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Mudawamah itu kontinuitasnya lisan kita mengagungkan Allah dalam setiap pojok kehidupan kita. Allah kita agungkan dalam zikir kita, Allah kita agungkan dalam tilawah kita, Allah kita agungkan dalam tarbiyah kita, Allah kita agungkan dalam aktivitas muamalah kita, dan Allah kita agungkan dalam aktivitas dakwah kita. Yang jelas, yang kedua kata Ibnu Rajab, lisan kita tidak diam. Sebagai bagian unsur dari istiqomah, terus menyebut Allah dalam setiap pojok dan ruang kehidupan kita. Dua, yang ketiga unsur istiqomah itu adalah konsistensi perilaku untuk berjalan di jalan yang lurus, tidak belok kiri belok kanan. Jadi istiqomah, jalan kita itu adalah di siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Mohon maaf kalau belok ke kiri dan belok ke kanan, sehingga belok ke kiri kita terlalu liberalis, belok ke kanan kita terlalu fundamentalis, misalnya hingga tidak berada di jalur tengah,
hati-hati, itu bukan termasuk konsistensi perilaku kita. Jadi pikiran dan hati istiqomah teguh, kemudian lisan kita juga mengagungkan Allah, lalu perilaku kita konsisten. Itu unsur-unsur istiqomah. Nah, kita sampai pada persoalan pokoknya. Apa langkah untuk menuju istiqomah itu? Pertama, dalam simpulan para ulama, berdasarkan Quran surah Sof ayat 5, memperbaiki hati. Karena istiqomah itu erat sekali dengan keteguhan hati. Pertama, perbaiki dulu hati kita ketika ingin istiqomah. Ini di Sof ayat 5 kata Allah, "Falamma zagu", maka tatkala mereka berpaling dari Allah, azaghallahu qulubuhum, Allah akan memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Jadi begini, kalau hati kita berpaling dari Allah, hati kita tidak menghadap pada Allah, itu tidak akan pernah punya keteguhan hati untuk menghadap kepada Allah. Maka yang pertama, hadapkan dulu hati kita kepada Allah. Jangan sampai menjadi hati zalimin, orang-orang zalim. Jangan sampai dalam hati kita ada munafikin, menyelinap karakter orang munafik. Jangan sampai dalam hati kita fasikin, ada mubazirin, ada musyrikin, ada kafirin. Itu hati yang akan dipalingkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, masih dalam persoalan hati, kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadil mudghah ida salahat salahal jasadu kulluh wa ida pasadat pasadal jasadu kulluh. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad kita. Tapi mohon maaf, kalau segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh hidup kita. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Dalam hadis lain Rasul menjelaskan begini, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak akan istiqomah keimanan seorang abdi, seorang hamba, kata Rasulullah, hatta yastaqima qalbuhu, sehingga istiqomah dulu hatinya. Jadi kalau ingin istiqomah yang lain, istiqomah dulu hati kita, hadapkan pada Allah, jangan sedikit pun berpaling dari Allah. Jadi pertama, kalau ingin meraih istiqomah, maka perbaiki dulu hati kita. Langkah kedua, kata para ulama, kalau kita ingin istiqomah, teguhkan hati kita dengan syahadat. Tadi perbaiki hati kita, yang kedua teguhkan hati kita dengan syahadat. Karena istiqomah itu erat kaitannya dengan keteguhan hati. Allah mengisyaratkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, kata Allah gini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, yusabbitullahu, Allah telah meneguhkan hati alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli sabit, dengan perkataan yang meneguhkan. Kata para mufassir, apa perkataan yang meneguhkan itu? Dua kalimat syahadat. Satu, syahadat uluhiyah, la ilaha illallah. Dan yang kedua, syahadat risalah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi qauli sabit, kata yang meneguhkan, kata yang kukuh, syahadat uluhiyah dan syahadat risalah, itu senantiasa harus kita hadirkan di ruang batin kita ketika kita akan istiqomah. Kenapa? Sebab kata para ulama ahli tasawuf, semakin sering kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, apalagi ada internalisasi penjiwaan terhadap dua kalimat syahadat, apalagi turun menjadi kepribadian syahadataini. Jadi begini Pak, wujud kita iman kepada Allah, rukun iman itu apa? Yang pertama, syahadat. Syahadat itu bukan sekedar diikrarkan, tapi syahadat harus turun menjadi kepribadian. Kepribadian apa? Kepribadian syahadataini. Apa wujud kepribadian syahadataini itu? Kita setia.
hingga wala tusriku bihi syai'a, tidak musyrik kepada Allah meskipun dengan sesuatu, tidak musyrik meskipun dengan syirik mahabbah. Bapak-bapak punten, setiap kita itu biasanya punya kecintaan terhadap sesuatu. Apa kecintaan? Misalnya Bapak cinta pada binatang peliharaan. Ada di sini yang punya binatang peliharaan? Melihara apa biasanya? Burung. Ya. Selain burung apalagi? Hingga Indonesia hari ini sampai pada kutub era pet lover, para pencinta binatang-binatang peliharaan. Luar biasa, di antara bisnis hari ini, kalau bisnis adalah bisnis binatang peliharaan. Luar biasa kita mencintai burung melebihi kecintaan kita pada yang lain. Gitu. Nah, hingga banyak orang yang kecintaan kepada sesuatu memalingkan kecintaannya kepada Allah, itu bisa disebut syirik, meskipun syiriknya adalah syirik mahabbah. Kecintaan Bapak kepada silaturahmi dengan ikan, atau yang lazim disebut apa? Mancing. Kan mancing kita mau bersilaturahmi jeung lauk Ustaz. Dai isuk-isuk jedur nepi ka sore jeder, adzan dari masjid tidak terdengar sama sekali, panggilan dari Allah tidak indah melebihi indahnya gebogannya ikan di kolam itu, sehingga kita tinggalkan waktu sholat kita untuk mancing. Itu kata para ulama syirik mahabbah. Syirik mahabbah bisa menghantarkan syirik kita pada syirik yang sesungguhnya. Maka bagian dari kepribadian syahadata ini tidak musyrik kepada Allah meski dengan kecintaan kita kepada sesuatu. Nah, itu adalah bagian dari kepribadian syahadata ini. Dan sekali lagi, syahadat itu disebut qauli sabit, perkataan yang bisa meneguhkan hati kita untuk istiqomah. Getarkan Pak dalam hati kita syahadat. Langkah kedua, langkah yang ketiga Pak sekalian, untuk menuju istiqomah itu kata Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 6, bersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar. Ayatnya begini kata Allah, qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Kata Allah, Muhammad katakanlah pada manusia yang lain bahwa kamu itu adalah manusia biasa. Yuha ilayya, hanya diwahyukan kepadaku. Innama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Lanjutan dari ayat itu, pastaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah. Lalu di ayat berikutnya, wastaghfiruhu, dan perbanyaklah kalian istighfar kepada Allah. Dalam ayat ini ketika Allah menyebut pastaqimu ilaihi, istiqomahlah kepada Allah, disusul dengan kalimat wastaghfiruhu, dan perbanyaklah istighfar kepada Allah. Lanjutnya, wawailul lil musyrikin, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang musyrik. Siapa kata para mufassir orang yang musyrik itu? Tadi orang yang menyekutukan Allah meski melalui syirik mahabbah, syirik yang terasa ringan, syirik yang terasa mudah kita lakukan. Jadi Pak, kata ayat ini perintah istiqomah disusul dengan perintah istighfar. Maknanya istighfar itu bisa membersihkan kotoran ruhani. Ketika kotoran ruhani terbersihkan, maka ada keteguhan hati kita untuk istiqomah. Yang keempat, kita percepat. Langkah keempat untuk menuju istiqomah itu kata para ulama adalah mudawamah beribadah dari yang termudah. Pahami katanya, mudawamah beribadah dari yang termudah. Apa mudawamah itu tadi? Kontinuitas beribadah dari ibadah yang termudah dulu kita laksanakan. Rasul bersabda begini, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang mudawamah, yang kontinu, wa in qalla, meskipun dari yang sedikit, meskipun dari yang termudah. Jadi langkah untuk istiqomah itu kita beramal kontinu dari ibadah yang termudah dulu. Sebab kata Rasul gini, ya Abdullah, suatu saat Rasul bersabda pada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, la takun misla fulan, janganlah kalian seperti si fulan, kata Rasulullah. Kenapa? Kana yaqumul lail, suatu saat dia sholat malam, pataroka qiyamul lail, tapi dia tidak pernah sholat malam lagi.
Kata Rasul, wahai Abdullah bin Umar, jangan seperti si Anu. Kenapa ya Rasulullah? Si Anu itu sholat malam suatu ketika, tapi setelah itu leswe umuh. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita ingin istiqomah, laksanakan ibadah yang termudah dulu menurut kita, tapi continue. Apa? Contoh, hari ini mudahlah bagi kita untuk sholat maktubah berjamaah ke Masjid Al-Inayah. Pertahankan dulu itu yang mudah, ketimbang kita mengejar yang sulit, misalnya sholat tahajud suatu ketika, tapi leskan sekali-kali tidak pernah sholat tahajud lagi. Atau kalau sholat tahajud, pertahankan misalnya 2 rakaat saja asal istiqomah mudawamah, ketimbang sekali 11 rakaat tapi sekali seumur hidup. Maka kalau istiqomah, mau istiqomah kata para ulama berdasarkan hadis dari Rasulullah, mudawamah dari ibadah yang termudah. Misalkan setelah sholat maghrib Bapak hanya mampu baca Quran 1 halaman, pertahankan saja itu 1 halaman terus menerus, itu dicintai. Ketimbang misalnya 1 juz Bapak baca tapi kan sapoe-poena, tidak pernah ada lagi. Misalnya kalau wirid Bapak hanya bisa yang ringan itu, baca istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Kemudian setelah itu Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Setelah itu misalnya baca ayat kursi Allahu la ilaha illa, setelah itu baca Allahumma antas salam, itu dan lain sebagainya. Terus subhanallah. Itu ringan buat Bapak, pertahankan yang ringan itu. Jangan dulu ingin ngejar wirid, misalnya baca istighfar 1000 sebelum tidur, sholawat 1000 sebelum tidur, tapi nggak sekali-kali. Nah, gitu. Jadi pertahankan dari mudawamah dari ibadah yang termudah. Berikutnya yang kelima, Pak, kalau kita ingin istiqomah, kata Quran surah At-Taubah ayat 119, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Jadi Pak Haji Hadi harus bergaul dengan wasoleh. Jangan bergaul dengan wasalah gitu ya. Kenapa begini kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bergaulah kamu dengan orang-orang yang benar. Shadiqin ini kan bagian dari jalan yang lurus. Kita selalu berdoa dalam saat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang nikmat yang diberikan pada mereka. Siapalah yang diberikan nikmat itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Berikutnya wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassolihin. Kata ayat ini, wa kunu ma'as shadiqin, bergaulah kamu dengan orang-orang yang benar, bergaul dengan orang-orang yang soleh gitu. Kenapa? Kata Rasulullah, masalul jalisis salih wal jalisis su'i kamasali sahibil miski. Jadi perumpamaan orang yang gaul dengan orang soleh seperti orang yang bergaul dengan orang yang penjual minyak wangi dan bergaul dengan orang berada di pandai besi. Kata Rasul, kalau kamu bergaul dengan pedagang minyak wangi, kalau punya uang kamu bisa beli minyak wangi itu hingga bisa mewangikan kehidupan kamu, atau paling tidak kacepretan bau minyak wangi. Tapi kalau kamu gaul dengan orang di pandai besi, kalau misalnya kamu nanti akan kecipratan api sehingga badanmu bisa terbakar, pakaian bisa terbakar, paling tidak setidak-tidaknya bau pandai besi itu akan kamu rasakan. Maka pada titik ini kata Allah dalam Quran surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una Allaha, bersabarlah kalian untuk bergaul dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah dalam setiap pagi dan dalam setiap petang. Jadi itu pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang baik. Agak sulit Pak, kita mau istiqomah sholat berjamaah kalau gaul kita dengan orang yang tidak pernah sholat. Agak sulit misalnya kita ingin istiqomah dalam tilawatil Quran kalau kita tidak gaul dengan para pecinta Al-Quran. Maka pilih teman yang terbaik. Yang terakhir, Bapak-bapak sekalian, kata para ulama, di antara untuk langkah untuk meraih istiqomah itu adalah memperbanyak berdoa kepada Allah supaya hati kita diteguhkan dalam keimanan dan dalam keistiqomahan. Mau nggak mau, bukan mau nggak mau, memang diperintah. Setiap kita, sehebat apapun kita, kehebatan kita itu terbatas, maka kita harus menggunakan senjata kita yang paling utama ketika ingin punya istiqomah. Apa? Berdoa kepada Allah.
Apa doanya? Nanti bisa buka di rumah, Quran surah Al-Baqarah ayat 250. Doa minta istiqomah atau keteguhan hati itu apa? Rabbana afrig alaina sabran wasabbit aqdamana. Di sini, ya Allah, limpahkan kesabaran kepada kami. Sebab istiqomah itu butuh sabar. Tidak ada istiqomah tanpa kesabaran. Maka kita minta pada Allah, Rabbana afrig alaina sabra, ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami, wangsurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Hari ini orang kafir tidak menyerang kita, tapi kita diserang lewat apa? Lewat smartphone. Hati-hati, smartphone kita menyerang kita dari 4 penjuru mata angin untuk masuk pada bagian kekufuran. Sebab kita sekarang, Pak, sedang berada di era cyber culture, era budaya internet. Di antara budaya internet itu menghantarkan kita untuk melakukan relasi virtual, bukan relasi yang nyata lagi. Nah, itu alatnya ada 3 supaya kita bisa melakukan relasi sosial virtual itu. Satu, ada media sosial. Yang kedua, ada website. Yang ketiga, ada mesin pencari yang disebut dengan Google. Hari ini pertama kita tidak bisa lepas dari medsos. Saya yakin pulang dari masjid ini baca grup WA Masjid Al-Inayah, sudah langsung ada informasi nanti dari Pak Momo 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kita nggak bisa terlepas dari medsos. Yang kedua, kita bisa tidak lepas dari web hari ini. Mencari apapun kita pasti di web. Dan yang ketiga, kita tidak bisa lepas dari mesin pencari. Apa mesin pencari itu? Di kita lazimnya disebut pakai Google. Media sosial, kemudian yang kedua website, yang ketiga Google, itu memfasilitasi kita untuk melakukan apa yang disebut dengan arena produksi kultural. Hari ini siapapun bebas melakukan produksi apapun. Hari ini sudah tidak ada batas, siapapun bebas melakukan produksi kultural apapun melalui YouTube itu. Sayang, yang dicintai, yang disukai, yang penontonnya banyak adalah konten-konten sampah dan konten-konten recehan. Bapak lihat, kalau Bapak lihat misalnya, bandingkan saja sekarang berapa banyak orang yang nonton ceramah Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad dengan yang menonton konten mancing ambyar. Masih kalah kena kuno mancing dan ngalah belut. Ini betapa sekali lagi saya ingin menyampaikan begini. Di cyber culture itu ada jebakan yang sangat berbahaya. Apa jebakannya? Satu, ateis. Siapapun kita tengah dijebak untuk tidak bertuhan. Jebakan yang kedua, agnostik. Kita percaya pada Tuhan, tapi kita tidak mau mendekati Tuhan melalui pintu agama. Sangat parah saya kira. Jadi sekarang cyber culture singkatnya itu membawa banyak jebakan supaya kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta tolong melalui doa, wansurna alal qaumil kafirin, supaya cyber culture itu tidak mengendalikan kecintaan kita kepada Allah. Doa berikutnya ada di Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah, petunjuk. Jangan hati kita condong pada kesesatan setelah Allah ngasih petunjuk pada kita untuk istiqomah berjamaah di Masjid Al-Inayah ini. Kemudian wahab lana min ladunka rahmah, berikanlah dari sisimu rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkau adalah pemberi karunia. Berikutnya ada hadis yang populer, Pak. Kalau minta ingin diteguhkan hati, pasti Bapak sudah hafal. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai dat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinika, teguhkan hati kami kepada kecintaan pada agamamu. Dalam teks hadis lain ada wa ta'atika, dan ketaatan kepadamu. Kemudian doa yang terakhir bisa dilihat di Quran surah Ali Imran ayat 147. Gini doanya, Rabbana gfir lana
dunubana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa israfana, dan perilaku kami yang seringkali melampaui batas, fi amrina, dalam berbagai macam urusan, wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian kami, wangsurna alal qaumil kafirin, dan berilah pertolongan kami dari orang-orang yang kafir. Bapak-bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama, istiqomah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kemuliaan tertentu bagi orang yang istiqomah, hidupnya akan senantiasa didampingi oleh para malaikat. Kita tidak akan la takhaf wa la tahzan, tidak akan takut dan banyak kesedihan karena Allah menyertai kita. Langkah-langkah untuk meraih istiqomah itu, yang pertama bermula dari perbaikilah hati kita terlebih dahulu. Yang kedua, teguhkan hati kita dengan bersyahadat kepada Allah. Yang ketiga, bersihkan hati kita dengan istighfar kepada Allah. Yang keempat, mudawamahlah beribadah dari amal yang termudah. Kemudian yang kelima, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Berikutnya yang keenam, jangan tinggalkan Allah untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita sama-sama berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kuliah subuh pagi hari ini diistiqomahkan dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga sesaat menjelang kematian nanti malaikat akan datang berbisik kepada kita, memberi kabar gembira surga sebagai tempat kembali kita nanti. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar adadani amillahi afdali. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.